Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa sebagai orang beriman kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang berhak untuk dipuji, karena zatnya, karena perbuatannya, karena Allah lah satu-satunya yang memberikan nikmat karunia bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita sebagai orang yang beriman setiap saat kita panjatkan doa, kita panjatkan pujian hanya untuk Allah semata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ada di masjid ini juga merupakan karunia Allah yang berupa nikmat iman, nikmat batin. Tidak semua orang dapat melangkahkan kakinya untuk menuju masjid ini untuk mengingat Allah. Dan ini adalah karunia besar yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyadari bahwa nikmat iman ini adalah nikmat terbesar. Nikmat Islam ini adalah nikmat terbesar dalam hidup dan kehidupan kita ini. Karena itu kita akan berusaha untuk menjaga iman kita ini jangan sampai menurun, berkurang, apalagi lenyap, hilang, dan kita tidak menjadi orang yang beriman. Karena itu maka kita harus berusaha untuk menjaga dan memupuk iman ini agar kita semakin kokoh, semakin memiliki kekuatan dalam mengarungi perjalanan hidup dan kehidupan ini, sehingga dengan tenaga iman yang semakin kuat dan kokoh kita akan mampu untuk beramal soleh, untuk merealisasikan keimanan kita ini, mewujudkan Islam sebagai rahmat untuk alam sekeliling kita. Hadirin yang dirahmati Allah, di antaranya untuk menjaga iman itu kita mempelajari petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, agar kita ini tidak terjangkiti penyakit-penyakit yang membuat rusaknya iman itu sendiri. Di antaranya adalah masalah kekafiran ini, al-kufr ini. Dan ini adalah materi yang sedang kita kaji dalam beberapa waktu ini, bahwa ada beberapa jenis kufur, kekafiran ini. Khususnya kufur yang besar yang membuat kita ini keluar dari Islam ini. Yang dulu kita telah sampaikan, ada kufur takdzib, yaitu kufur karena mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan apa yang datang dari Allah dan yang dibawa oleh Rasulnya. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar. Kita kafir karena adanya pembangkangan dan kesombongan. Kalau kita ini membangkang Allah, membangkang Rasulnya, kita sombong sehingga menolak kebenaran, sebagaimana sombongnya iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Karena itu jangan sampai ada penyakit-penyakit yang membuat kita ini menolak kebenaran dan meremehkan atau melecehkan orang lain. Sebab sombong itu adalah menolak kebenaran, batarul haq wa hamdun nas, dan meremehkan atau melecehkan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah kufrus syak, dan ini yang kita kaji saat ini, yaitu kafir karena kita ragu. Bapak-bapak sekalian, iman kita itu jangan sampai ada sedikit keraguan. Iman kepada Allah jangan sampai dijangkiti penyakit ragu.
Iman kepada Rasulullah juga begitu, jangan sampai ada keraguan terhadap rukun iman yang 6, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri minallah. Rukun iman yang 6 itu jangan sampai ada sedikit pun yang kita ragukan. Sebab sedikit saja kita ragu, maka itu akan membatalkan keimanan kita. Satu ayat saja Al-Quran kita tidak yakini, batal otomatis keimanan kita. Karena itu orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu syaratnya itu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Baik, tidak ragu, baik ya. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Diteruskan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang yang beriman dengan sepenuh hati kepada Allah dan Rasulnya, yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, maka itu menjadi energi gerak yang membuat manusia ini yang beriman itu mampu mengalokasikan seluruh tenaganya untuk berbuat, untuk berjihad di jalan Allah, dan di jalan Allah baik dengan harta maupun apa? Jiwanya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka berjihad di jalan Allah baik dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang benar imannya. Karena itu Bapak dan sekalian, penyakit syak ini, ragu ini, jangan sampai ada pada kita. Terutama ragu pada hal-hal yang pokok, yaitu Allah, Rasulnya, dan agamanya. Nah itu ya. Terutama pada apa ya? Allah, Rasulnya, dan agamanya. Dan sampai ragu. Seorang orang yang ragu ini orang yang tidak memiliki kekuatan. Nah, kita dilarang untuk ragu, bahkan harus kita tinggalkan. Dak ma yaribuka ila mala yaribuk. Dak ma yaribuka ila mala yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Kita diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa akal. Maka akal kita ini, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini harus kita gunakan untuk membangun keyakinan ini, bangun iman ini. Nggak bisa kita ini yakin, beriman tanpa ilmu, Bapak sekalian. Landasannya yakin, dan iman itu adalah al-ilm. Orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki landasan dalam pengambilan keputusannya, sudah barang tentu keputusannya tidak kokoh. Tidak kokoh. Maka Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu merupakan landasan yang kokoh, merupakan ilmu yang kokoh, yang tak terbantahkan untuk mengantarkan manusia ini memiliki iman yang kokoh, yang terhindar dari keraguan. Nah, kita ini beruntung, mas sekalian yang kami hormati, kita mendapatkan petunjuk lewat Muhammad Rasulullah SAW untuk membina iman kita ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tidak ragu dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, karena kita memiliki keimanan yang kokoh, yang dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu ilmu dari sumber ilmu itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran yang 30 juz itu. Kemudian dilanjutkan di dalam mewujudkan keimanannya itu menjadi sebuah kepemimpinan, menjadi sebuah sistem, menjadi sebuah kultur, menjadi sebuah akhlak, menjadi sebuah peradaban yang ini terbukti mampu membangun kehidupan manusia yang selamat dan menyelamatkan, yang bahagia dan membahagiakan, mampu membangun kehidupan surgawi baik di dunia maupun kelak di akhirat.
Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Karena itu maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada agamanya ini. Apalagi agama Islam yang landasannya adalah ilmu yang qat'i ini, ilmunya pasti Pak, pasti ini Quran dan Sunnah itu, yang tidak ada keraguan di sana. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di sana, la syakka fihi. Maka pasti melahirkan manusia-manusia yang memiliki keyakinan dan keimanan yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan Bapak Rasul sekalian yang kami hormati, ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini relevan dengan ilmu Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi ilmu Allah yang ada pada seluruh ciptaannya ini, pada ayat-ayat kauniyah ini, juga mendukung, membuktikan kebenaran wahyu itu sendiri. Sehingga tidak ada alasan, tidak ada dasar kita tidak yakin dengan keyakinan yang utuh, dengan keyakinan yang bulat itu. Maka orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang utuh, yang bulat, karena memiliki landasan yang kuat atas dasar wahyu ini, dan ditopang oleh ayat-ayat kauniyah yang itu juga menjelaskan dan mempertegas landasan kauliyahnya, sehingga tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan siapapun. Maka kita orang yang beriman di dalam Islam ini memiliki landasan yang kokoh, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan kita bisa melakukan argumentasi terhadap persoalan keyakinan kita ini. Beda Bapak sekalian dengan agama-agama yang lain, itu landasan keyakinannya tidak kokoh. Ya, kalau kita ini landasannya sangat kokoh. Nah, karena itu jangan sampai kita orang Islam ini dijangkiti penyakit ragu. Ya, kalau kita ragu maka akan membatalkan keimanan kita dan mengantarkan kita untuk menjadi kafir, yang dikenal dengan kufrus syak, kafir karena ragu. Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan bahwa ragu itu adalah syak, ar-raibu asy-syakku. Dalam Fathul Bari bab kelima ayat halaman 357 oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan asy-syakku ma la yastamirru sahibu alaih. Syak itu pelakunya tidak terus-menerus atasnya. Jadi kalau orang ragu-ragu itu orang yang tidak konsisten, orang yang tidak istiqomah, orang yang tidak kokoh dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya. Karena itu orang yang ragu ini tidak memiliki i'tiqad yang pasti, tidak memiliki keyakinan yang pasti. Ya. Jadi orang yang syak ini adalah orang yang tidak yakin. Padahal Al-Quran ini seperti tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tadi, la raiba fih, bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk Al-Quran ini la raiba fih diterjemahkan, ditafsirkan dengan la syakka fih, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh ada sedikit pun keraguan pada dirinya. Kalau sudah timpa penyakit ragu, maka jatuhlah dia kepada kekafiran. Keraguan dalam meyakini dan melaksanakan kebenaran, padahal keimanan yang dituntut dari seorang mukmin adalah keyakinan akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW tanpa sedikit pun keraguan. Termasuk di dalam kufur keraguan ini adalah jika seseorang menduga bahwa ajaran ini benar, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada kesalahan. Nah, ini sekarang yang didengung-dengungkan.
oleh orang-orang agar kita ini tidak menjadi umat yang kuat, maka dimulai dari menyebarkan penyakit-penyakit syak ini. Ya boleh sajalah orang yang mengatakan benar, tapi itu bersifat subjektif. Ya, bisa juga salah. Orang lain juga begitu. Seringkali begitu, Pak. Sama-sama benarnya. Nah, iya. Sama-sama menuju ke Tuhan. Sama-sama ingin mendapatkan surga. Hanya lain jalan. Bapak dan saudara sekalian, banyak sekarang ini setan-setan gentayangan dalam bentuk jin maupun manusia yang menyebarkan pikiran-pikiran yang menyesatkan, yang menyebarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dengan segala macam cara mereka berusaha untuk bagaimana dari iman yang kokoh itu bisa menurun. Nah, kompromi, akhirnya menyerah, akhirnya lepas dari agamanya. Jadi banyak cara musuh-musuh Allah itu. Sejak zaman Nabi dulu, Bapak dan Saudara sekalian. Jadi bukan sekarang saja proses dilakukan oleh musuh-musuh Allah ini untuk memurtadkan orang-orang yang beriman itu. Jadi proses pemurtadan itu terjadi sejak dulu dan tidak pernah berhenti agar kita jatuh kepada kekafiran itu. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa agama kami benar, agama Anda juga benar, itu sudah kafir, Pak. Sudah apa? Kafir. Satu-satunya agama yang benar ya Islam. Harus begitu, Pak. Keimanan yang bulat itu. Kalau Anda mengatakan, ya sama-sama benarnya lah, maka kafirlah dia. Bapak dan sekalian, jadi persoalan keyakinan ini adalah persoalan yang sangat mendasar. Ya, sangat mendasar, tidak boleh, tidak utuh, tidak bulat. Tidak boleh, tidak utuh, tidak bulat ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, musuh-musuh Allah ini berusaha agar kita dijangkiti penyakit syak, penyakit ragu-ragu. Ya, penyakit syak dan penyakit ragu-ragu. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka keraguan ini akan dapat dilenyapkan, karena Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa menjawab seluruh keraguan yang ada. Karena itu Al-Quran ini merupakan hujjah yang tak terbantahkan sampai kapanpun. Bahkan ditantang orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran ini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa ta'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ada orang-orang yang ragu-ragu terhadap apa yang telah aku turunkan atas hambaku ini, atas Muhammad Rasulullah SAW, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat semisal Al-Quran ini. Bapak sekalian, karena Al-Quran ini adalah mukjizat, wahyu dari Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan dengan ilmunya dia menciptakan alam semesta ini, termasuk dengan ilmunya Allah menciptakan manusia ini. Dan Allah menurunkan ilmunya itu, petunjuknya itu kepada kita, yang merupakan manual, kitab manual istilahnya, petunjuk bagi makhluk ini, bagi kita semua. Maka ini adalah kebenaran yang mutlak, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta hidup dan kehidupan itu sendiri, pencipta manusia itu sendiri. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena dia Allah yang menciptakan, maka Allah yang memiliki dan menguasai ciptaannya ini, dan Allah pula yang berhak untuk mengatur seluruh ciptaannya yang ada ini. Dan tidak ada yang berhak untuk mengatur makhluknya ini kecuali pencipta itu sendiri, pemilik itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Al-Quran, ya, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan itu sampai kepada kita ini semua. Karena inilah merupakan sebuah kekayaan yang termahal, Bapak sekalian berbahagia, ya. Jadi kita ini mendapatkan Islam, mendapatkan Al-Quran dan As-Sunnah ini
itu kekayaan, itu kenikmatan yang tak ternilai harganya, yang membuat kita ini mantap, yakin dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupan ini tanpa keraguan sedikit pun. Bapak dan sekalian, orang yang ragu-ragu itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah bahagia. Coba sekalian, kalau hidup kita ini ragu-ragu, maka kita tidak akan bisa mengambil keputusan. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan selalu bingung. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan resah. Kalau kita ragu-ragu, maka kita akan sulit dan berat untuk berbuat. Kalau kita ragu-ragu, tidak mungkin kita menghasilkan karya yang besar. Karya besar dalam kehidupan ini dimiliki oleh mereka yang memiliki keyakinan yang benar sekaligus kuat, sahabat sekalian. Nah itu ya. Jadi kalau orang yang tidak memiliki keyakinan yang benar dan kuat, tidak mungkin melahirkan karya yang besar. Sebagai pemimpin umumnya, kalau ragu-ragu terus, diolok rakyatnya, ya Pak? Ya Pak? Kalau seorang pemimpin ragu-ragu terus, diolok rakyatnya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki keyakinan, harus memiliki keimanan. Sebab hanya dengan itu dia memiliki kepribadian yang utuh. Hanya dengan itu dia memiliki karakter yang jelas. Hanya dengan itu dia memiliki prinsip. Bapak sekalian, orang yang tidak memiliki prinsip sulit untuk jadi pemimpin. Karena tugas pemimpin adalah memberikan arahan, memberikan orientasi, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk. Karena seorang pemimpin itu adalah decision maker, pengambil keputusan. Tidak boleh pemimpin tidak memiliki prinsip, tidak memiliki keyakinan, atau senantiasa berada dalam keraguan-raguan itu, maka akan membahayakan. Nah, beruntungnya kita ini orang Islam ini memiliki landasan yang kuat dalam membangun keyakinan, dan inilah yang akan melahirkan kepemimpinan dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya kalau kita ini beriman, Bapak sekalian, maka kita tidak akan lemah dan kita tidak akan bersedih hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih hati. Wa antumul a'launa, kamulah yang paling unggul in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, Bapak dan sekalian yang kami hormati, maka keimanan itu sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan mutlak agar kita tetap eksis dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang tidak memiliki keimanan, orang yang tidak memiliki keyakinan, orang yang berada dalam keraguan-raguan akan tersingkir, tersungkur, tersudut, terpojok, termarginalkan dalam percaturan hidup dan kehidupan ini. Nah, intinya kalah itu Pak ya, kalah. Jadi orang yang tidak memiliki keimanan yang kokoh dalam hidup ini, dia tidak memiliki prinsip yang kuat. Orang yang tidak memiliki prinsip yang kuat, dia tidak akan melahirkan karya besar dalam hidup ini. Dia akan kalah. Dan orang yang kalah itu mesti sudah minggir ke pinggir pantai, pinggirkan lagi transmigrasi, sudah pinggir sudah baik di sana, dipinggirkan lagi ke tengah hutan. Loh, Bapak sekalian. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang kuat yang akan memberikan warna dan corak dalam hidup dan kehidupan ini. Orang memiliki keyakinan yang kuat yang akan menentukan hidup dan kehidupan ini. Orang memiliki keyakinan yang kuat yang akan menjadi pemimpin dalam hidup dan kehidupan ini. Persoalannya, jangan sampai yang diyakini itu yang batil. Kalau yang diyakini itu yang batil, maka semakin kuat, semakin memimpin, tetapi memimpin dengan kebatilan. Nah, Bapak sekalian, ya, ini persoalannya. Jadi kalau yang diyakini itu yang batil, bukan Allah, bukan Rasulnya, bukan agama Islam yang diyakini, tapi kebatilannya diyakini, semakin kuat meyakininya, dia semakin memimpin memang. Tetapi memimpin kehidupan yang batil. Semakin serius kebatilannya. Semakin sungguh-sungguh kerusakannya. Itu sekalian yang berhormat. Oleh karena itu maka kita orang yang memiliki keyakinan yang landasannya kokoh ini harus menang, harus liyudhhirahu 'ala dini kulli, harus mengalahkan agama-agama yang batil itu semuanya.
semuanya. Ya, ini sekalian. Sehingga kehidupan ini menjadi tercerahkan, terselamatkan. Akhirnya kebaikan yang tegak dalam kehidupan kemanusiaan ini, bukan kebatilan. Ya, walaupun dengan biaya yang besar, tapi semakin membuat kebatilan itu merajalela. Bapak sekalian yang kami hormati, karena itu maka mari kita yang sudah memiliki landasan kebenaran ini, dan itu berada dalam rukun iman yang 6, antuk minabillah, tak terbantahkan ini. Wa malaikatihi, juga tak terbantahkan juga. Ada makhluk yang namanya malaikat itu dan menjadi keyakinan kita. Dan malaikat ini masih eksis, yang mengawal perjalanan orang yang beriman ini. Ya, Pak sekalian, luar biasa. Wa kutubi, kitab-kitab Allah. Ya, Allah pernah menurunkan wahyu, memberikan Alkitab kepada para nabi dan rasulnya untuk membawa Islam ini, ajaran tauhid ini, untuk mengajak manusia hanya mengabdi kepada Allah itu. Walaupun kitab-kitab sebelumnya sudah diselewengkan oleh manusia-manusianya, tetapi beruntung Allah menurunkan kitab terakhir yang sempurna, yang lengkap, dan mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran itu. Nah, ini luar biasa ini. Wa rusulihi, dan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, kita tidak membedakan antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain. Semua dibimbing oleh Allah SWT, diberi petunjuk oleh Allah SWT. Semuanya membawa Islam, semua mengajak untuk la ilaha illallah. Tidak ada satu pun yang tidak. Seluruh Rasulullah begitu, termasuk Muhammad Rasulullah SAW sebagai khatibul anbiya wal mursalin, ya, sebagai pemungkas para nabi dan rasul. Dan beliau diutus untuk seluruh alam semesta ini, untuk seluruh umat manusia. Yang membedakan juga beliau daripada rasul-rasul sebelumnya. Bapak Rasul sekalian yang kami hormati, sehingga ajaran ini yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW sudah paripurna untuk membangun kehidupan manusia ini secara sempurna. Dengan turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Sungguh beruntung kita ini menjadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, persoalannya Bapak sekalian yang kami hormati, mari kita ini bersyukur sehingga bisa menghargai dan menghormati, ya, Islam ini. Islam itu tak ternilai harganya. Sayang kadang-kadang kita ini belum menghargai, ya, dan menghormati Islam sebagai karunia terbesar ini. Ya, itu persoalannya. Dan ini termasuk bagian daripada krisis keyakinan dan krisis apa namanya, keimanan ini. Coba pastikan iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kemudian. Informasi adalah hari kemudian itu satu yang luar biasa, yang buat kita tidak akan main-main dalam hidup di dunia ini. Karena hidup dunia ini punya konsekuensi hidup di akhirat. Dan tidak mungkin kita ngomong dunia kalau tidak ada akhirat. Dan akhirat itu lagi akibat daripada kehidupan kita di dunia. Sehingga kita tidak main-main dalam menapaki perjalanan hidup di muka bumi ini. Maka dengan begini kita akan bangun sistem hidup kita ini dengan baik. Kita akan menata kehidupan kita ini dengan strategi yang mantap. Kita bangun kehidupan ini dengan sistem yang baik, dan kepemimpinan yang baik, dengan spirit yang kuat. Maka mestinya umat Islam ini adalah umat yang tidak ada tandingannya, Bapak dan sekalian. Umat yang unggul, ya, karena tidak ragu-ragu, tidak malas, penyakit-penyakit hati semua rontok semua, ya, dengan binaan iman yang seperti ini. Dan kita adalah orang-orang yang bisa menatap orang lain dengan tajam. Kenapa? Karena kita yakin. Kalau orang yang gak yakin itu kita tatap matanya gak kelihatan, Pak, ya. Kalau orang mau main tinju itu kalau gak yakin menang, dia sudah keder itu. Keder. Tapi orang Islam ini harus yakin ini. Ya, karena landasannya kokoh, setahun keimanannya. Kita di Surabaya ini seringkali ketemu dengan para daukeh itu, seringkali kita gak yakin, minder berhadapan dengan mereka. Bapak dan sekalian, jadi Islam itu mengantarkan kita yang memiliki keyakinan, memiliki kebanggaan, memiliki izzah, kemuliaan. Yang mana kemuliaan kita ini tidak ditentukan oleh gemerlapan materi yang kita miliki, tetapi adanya iman, ya, yang mencerahkan rohani kita itu. Itu adalah sesuatu yang sangat mahal.
itulah kekayaan yang hakiki. Ya. Laisal hina an kasratil arab, walakinnal hina hinan nafs. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta kekayaan, tetapi hakikat kaya itu adalah karena kita memiliki jiwa yang kaya. Kekayaan jiwa namanya. Karena kita memiliki kekayaan jiwa. Sehingga ada kekayaan jiwa itu kita jujur, kita bertanggung jawab. Itu Pak, konsekuensi Pak. Kita disiplin, kita hidup teratur. Nah, kita bertanggung jawab, kita kerja keras dan cerdas. Itu manifestasi daripada kekayaan jiwa, kekayaan ruhiyah. Dan itu hasil daripada atau implikasi daripada iman yang benar. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang ragu sedikit pun. Allah berfirman di dalam surat 18 ayat 35. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabita hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irsid ila rabbi la jidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajulan lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku rabbi ahada. Ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua agar kita tidak termasuk orang yang ragu-ragu. Allah berfirman, wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki surganya, wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Qala, dia mengatakan, ma adunnu, aku tidak mengira anta bita hadhihi abada, bahwa kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata, dan aku tidak mengira hari kemudian, hari kiamat itu qaimatan, ya, akan datang, akan terjadi. Coba, aku tak kira kalau kiamat itu akan terjadi. Itu sudah kafir, Pak. Jadi kalau orang itu ragu ada atau enggak ada kiamat, ya terserahlah, itu sudah batal keislamannya. Ya, saya tak ikut Islam lah, barangkali benar. Barangkali benar itu juga menunjukkan orang yang ragu terhadap Islam. Itu sudah kufur itu, Pak. Jadi jangan sampai ada sedikit pun keyakinan tentang Allah dan Rasulnya, tentang Al-Quran dan As-Sunnah, barangkali yang menunjukkan unsur apa? Keraguan. Coba, wa ma adunnu sa'atan, dan aku tidak mengira kiamat itu qaimatan, bakal terjadi. Tuh, ini sudah kafir itu, Pak. Walai ruditu ila rabbi, dan sungguh jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna, sungguh akan aku mendapati khairan, yang terbaik, mungkolaban, tepat kembali, minha, dari kebunku tadi. Enaknya itu. Qala lahu sahibuhu, temannya berkata kepadanya, wa yuhabiru, dan dia dalam keadaan bercakap-cakap, akafarta billadhi khalaqaka, apakah engkau kafir dengan zat yang menciptakan engkau min turabin, dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, tsumma sawwaka rajula, kemudian Allah SWT menyempurnakanmu, ya, sebagai seorang lelaki. Lakinnahu Allah, akan tetapi dialah Allah Rabbi, Tuhanku, wala usyriku rabbi, dan aku tidak mempersekutukan dengan Tuhanku ahadan, seorang pun. Bapak Ibu sekalian, karena itu barang siapa yang ragu dalam meyakini atau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau menganggap boleh, ya, bahwa ajaran itu bertentangan dengan kebenaran, maka dia dinyatakan kafir dengan kufur keraguan, kufur syak atau kufur dzon. Nah, ini yang kita tidak boleh ada sedikit ragu-ragu terhadap informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ragu-ragu terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak sekalian, upaya-upaya untuk memurtadkan kita ini banyak. Nah, zaman akhir ini lewat berbagai media. Kadang-kadang pelaku kebenaran ini dinistakan, dihinakan. Betul ya? Jadi, cobalah lihat itu orang yang beriman itu, lihat loh gitu. Sekarang ini media ini memihak pada orang-orang kafir. Jadi, kalau ada orang-orang Islam itu dihinakan, dilecehkan, ya. Bahkan ini tidak zaman sekarang saja, Bapak sekalian, sejak dulu Muhammad Rasulullah ketika membawa kebenaran ini juga begitu. Dilecehkan, dihinakan, dianggap tukang sihir, dianggap majnun.
Nah itu teror itu. Supaya apa? Kita ini minder, ragu-ragu. Supaya kita ini hilang nyali kita dalam membahas kebenaran itu. Dan pelaku-pelaku kebenaran ini dinistakan, dihinakan, dilecehkan. Itu sudah strategi orang-orang kafir. Strategi setan. Atau dia berusaha untuk membuat tandingan-tandingan. Dia pertandingan. Seakan-akan ada konsep teori, ya, pemikiran, ide, falsafah, ideologi, undang-undang yang lebih baik daripada Quran dan Sunnah. Dibuat pak. Ya. Dan tidak memilih Quran dan Sunnah, memilih yang lain. Memilih ide yang lain, petunjuk yang lain. Begitulah sekalian. Itu sudah dilakukan. Sejak dulu sampai sekarang. Nah, sekalian. Ya. Jadi orangnya, ajarannya. Kemudian kalau tidak dia berhasil, diajak untuk bagaimana kompromi. Kompromilah. Ya sama-sama lah. Sama-sama baiknya lah. Sama-sama benarnya lah. Itu terjadi pak. Paling kayak kita ragu gitu. Betul pak? Itu ragu. Sehingga KPD. Oh dia kompromi. Begitu. Dulu juga sekarang ini mas sekalian. Nah. Kalau sudah begitu. Kompromi juga nggak mau. Maka ditekan. Ditahan. Diusir. Dibunuh. Itu terjadi sekalian. Jadi terjadi penekanan-penekanan. Kemudian ditangkap. Kemudian ditahan. Kemudian diusir. Atau diperangi. Begitulah. Ya, sunnah yang berjalan dalam kehidupan untuk membawa apa? Kebenaran ini. Maka orang yang beriman bagi sekalian. Karena tidak ragu sedikit pun. Apapun yang dihadapi. Tetap bahasa Surabayanya. Rawi-rawi ratas. Malang-malang. Utuh. Tetap saja jalan. Bahkan itu adalah jalan kesahidan istilahnya. Itulah jalan kesahidan. Jalan untuk menunjukkan bahwa yang benar adalah benar. Bapak dan sekalian yang berbahagia, inilah persoalan keyakinan, persoalan keimanan. Dan kita ini jangan sampai sedikit pun ragu, walaupun orang-orang kafir itu berusaha yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menghendaki untuk mematikan cahaya Allah ini, gitu ya, Islam ini, Quran ini, ya, dengan lisan-lisan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dengan propaganda mereka, ya. Wallahu mutimmu nurihi, dan Allah akan semakin menyempurnakan cahayanya itu, walau karihal kafir, walaupun orang-orang kafir itu benci atau jengkel. Semoga kita yang hadir ini diselamatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lulus ujian iman ini sehingga pada saat kita kembali kepada Allah mampu membuktikan bahwa diri kita adalah sosok-sosok yang beriman. Terima kasih. Kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.